MU ingin tarik lagi pemain pinjamannya. AC Milan siapkan opsi. Manchester United pada pekan terakhir jendela transfer musim panas mengizinkan Diogo Dalot bergabung dengan AC Milan. Dalot dipinjamkan ke klub Liga Italia itu selama 1 musim. Namun bek sayap pinjaman MU itu ditinggalkan pelatih AC Milan di bangku cadangan dalam 2 pertandingan Liga terakhir dan belum melakukan debutnya di Liga Italia. Dalot ternyata disiapkan untuk pertandingan Liga Eropa. Dia sudah tampil dalam 2 pertandingan dan memiliki pengaruh besar dalam kemenangan 3-0 timnya atas Sparta Praha. Dalot mencetak 1 gol dan 1 assist pada laga tersebut. Bek asal Portugal itu mengungkapkan kegembiraannya setelah mencetak gol pertamanya di kompetisi lapis kedua Eropa. Pemain belakang milik MU itu juga berbicara tentang pengalaman minggu pertamanya di markas AC Milan di San Siro. Saya orang yang bahagia, kami tampil hebat, kami menemukan kemenangan. Kemudian secara pribadi saya memasukkan gol dan assist. Saya puas di level tertinggi, kata Dalot kepada Sky Sport di Italia. Saya bekerja keras, saya sedang mencari cara untuk kembali ke puncak dan saya merasa saya semakin meningkat. Tapi di atas segalanya berada di tempat yang tepat, di sini, di Milan. Saya segera menemukan diri saya dengan baik. Gazzetta dello Sport melaporkan tim Italia itu tidak memiliki opsi untuk menjadikan kesepakatan pinjaman pemain berusia 21 tahun itu permanen. Juga dinyatakan bahwa tim Stefano Pioli bisa pindah ke pemain milik MU ini tergantung bagaimana dia melakukannya dalam beberapa bulan mendatang. Kontrak Dalot dengan MU berlangsung hingga 2023. Terkait masa depannya setelah musim ini, Dalot sendiri tidak berani memastikan. Mari kita lihat apa yang terjadi di akhir musim. Untuk saat ini saya tidak ingin memikirkannya. Saya 100% fokus pada Milan dan hanya itu, katanya. MU nampaknya menyesali keputusan meminjamkan bek kanan Diogo Dalot ke AC Milan. Setan Merah berniat memulangkan kembali Dalot saat masa peminjaman habis. Di awal masa peminjaman di AC Milan, pemuda Portugal itu tampil menjanjikan. Dalot mencetak gol pertamanya dan juga memberikan assist saat Milan melawan Sparta Praha di Liga Eropa semalam. Manchester United ternyata tak inginkan Edinson Cavani pada musim panas. Seorang jurnalis terkemuka Inggris, Luri Whitwell, mengatakan bahwa Edinson Cavani sebenarnya bukan target transfer Manchester United pada musim panas lalu. Manchester United mengumumkan kedatangan Edinson Cavani pada deadline day musim panas lalu. Dan menurut The Athletic, Cavani mendapat gaji tinggi mencapai 9 juta euro per pekan tanpa bonus. Masih menurut The Athletic, perekrutan Cavani adalah transfer panik karena baru selesai di hari terakhir, sementara dia harus menjalani karantina selama 14 hari. Jika striker 33 tahun itu masuk dalam rencana mereka sejak awal, maka dia pasti sudah akan direkrut di awal jendela. Jika Cavani sudah datang sejak awal, maka dia tak perlu absen dalam beberapa laga pertama mereka musim ini. Saat bicara dalam The Orsten and Chapman Podcast, Luri Whitwell dari The Athletic mengklaim bahwa Manchester United tidak melihat Cavani sebagai jawaban jangka panjang atas masalah mereka di lini depan. Whitwell juga mengatakan bahwa Ole Gunnar Solskjaer masih mempertimbangkan untuk merekrut Erling Haaland dari Borussia Dortmund pada 2022. Saat klausul pelepasan Haaland yang sebesar 60 juta euro mulai aktif. Setan Merah merekrut Cavani dalam kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi untuk diperpanjang 1 tahun lagi. Dan meskipun banyak yang meragukan kemampuannya karena usianya, harapannya mantan striker PSG itu bisa meniru kesuksesan Zlatan Ibrahimovic bersama Setan Merah. MU pakai 3 formasi berbeda usai dibantai Tottenham. Apakah ini bukti Solskjaer pelatih cerdas? Manchester United belum pernah kalah usai dibantai Tottenham dengan skor 1-6. Dari 4 laga yang dimainkan setelah momen horor itu, manajer Ole Gunnar Solskjaer turun dengan 3 formasi yang berbeda. Setan Merah karam di Old Trafford. Kartu merah yang diterima Anthony Martial pada menit ke-28
membuat United tidak berada di hadapan Tottenham. Mereka pun harus menyerah dengan skor 1-6 pada laga awal Oktober lalu. Setelah laga itu, banyak yang ragu pada kapasitas Solskjaer sebagai manajer United. Apalagi United sebelumnya juga kalah dengan skor 1-3 melawan Crystal Palace di Old Trafford. Namun Solskjaer merespon dengan cerdik. 4 laga terakhir, United meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Di balik kebangkitan United dari momen buruk di awal musim, ada sejumlah catatan menarik dari Solskjaer. Pria asal Norwegia menurunkan 3 formasi berbeda dan sejumlah kombinasi di lini tengah. Formasi apa saja yang sudah dipakai Solskjaer? Simak di bawah ini ya, Bola Neters. 3-4-1-2 melawan PSG. Ole Gunnar Solskjaer dengan cerdik memakai formasi 3 back saat berjumpa PSG. Kondisi ini membuat United mampu mengimbangi 3 pemain depan PSG, Angel Di Maria, Neymar, dan Kylian Mbappe. Selain pemilihan taktik yang tepat, keberanian Solskjaer untuk memainkan Axel Tuanzebe patut mendapat pujian. Sebab dia telah absen lama karena cedera. Pada laga ini, United menang dengan skor 1-2 di Paris. 4-3-1-2 lawan RB Leipzig. RB Leipzig datang ke Old Trafford dengan catatan belum pernah kalah di musim 2020-2021. Namun Ole Gunnar Solskjaer membuat catatan itu ternoda. United menang dengan skor 5-0 melawan tim berjuluk Die Roten Bullen. Solskjaer turun dengan formasi 4-3-1-2 yang kerap berubah menjadi 4-4-2 berlian. Keputusan yang tepat karena membuat para pemain tengah RB Leipzig terkunci dan tidak bisa menyuplai bola pada pemain depan. Solskjaer memainkan Donny van de Beek sebagai gelandang serang di belakang 2 penyerang. Pemain asal Belanda itu tampil bagus, begitu juga Fred yang tampil mobile dan menyulitkan RB Leipzig. 4-2-3-1 lawan Chelsea dan Newcastle. 2-4-3-1 menjadi formasi yang paling sering dipakai Solskjaer di Manchester United. Pemain United sangat familiar dengan sistem ini. Setan Merah memainkannya ketika berjumpa klub-klub Premier. Setan Merah memainkannya ketika Setan Merah memakainya ketika berjumpa klub-klub Premier League. Pada laga melawan Newcastle, formasi ini berjalan dengan baik. Duet Fred dan Scott McTominay sebagai pivot bekerja dengan baik. Bruno Fernandes tampil kreatif karena mendapat kebebasan. Saat berjumpa Chelsea, walau gagal menang, paling tidak Solskjaer membuat lini depan lawan tidak banyak mendapatkan peluang. Fred dan McTominay lagi-lagi tampil bersama dan menyuguhkan kinerja yang bagus. Manchester United punya stok yang melimpah di sektor gelandang. Hal ini membuat Solskjaer punya pilihan banyak. Paul Pogba pun beberapa laga harus memulai laga dari bangku cadangan. Fred dan McTominay kembali menjadi pilihan setelah Nemanja Matic menjadi andalan di awal musim. Nama Juan Mata pun muncul sebagai pemain kunci saat United menang lawan Newcastle. Solskjaer bebas berkreasi dengan pemain tengah yang melimpah. Di laga melawan RB Leipzig, Solskjaer punya satu kemewahan dengan mencadangkan Bruno Fernandes dan memberinya istirahat. Donny van de Beek tampil sebagai penggantinya sang playmaker. Well, menarik untuk melihat aksi Solskjaer dengan berbagai pilihan taktiknya pada laga-laga United selanjutnya.